Wak, aman Wak. Aman lah Wak Jangan tak aman Wak. Oke Wak. Pernah tak Wak kalian tengok danau biru yang cantik, estetik, cocok buat foto, tapi dulunya Wak tempat ini diledakin tiap hari Wak. Nah, di video kali ini awak bakal ajak kalian semua ke salah satu tempat unik yang ada di Bintan, yaitu Bukit Panglong Kijang. Bukit Panglong ini terletak di Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sekarang dikenal sebagai Danau Biru Panglong. Airnya cantik Wak, warnanya biru agak kehijau-hijauan. Pastinya dalam nih Wak. Ibarat mantan ya Wak, luar nampak tenang, dalamnya menyimpan kenangan. Wadidaw. Tapi di balik itu Wak, tempat ini punya sejarah tambang yang cukup panjang dan orang Kijang pasti tahu Wak. Dulu ya Wak, waktu awak masih SD, kalau dari Kijang nak ke Pinang atau dari Pinang nak ke Kijang, perjalanan dekat Batu 25 nih Wak, harus konsen, mesti hati-hati karena ketemu lori besar Wak. Ya, lori Komatsu Wak, besar, tinggi, bannya aja hampir setinggi awak waktu itu. Dan orang Kijang pasti tahu itu Wak. Tanpa disuruh berhenti Wak, semua orang pasti berhenti. Motor berhenti, mobil berhenti, bahkan semut pun ikut berhenti. Karena kalian tahu lah ya Wak, lori itu bawa granit, bebannya bukan main, ratusan hingga ribuan ton Wak. Disuruh berhenti mendadak, mana bisa Wak, yang ada kita digeprek sama lori Komatsu tuh Wak. Dulunya Wak, kawasan ini dikelola oleh PT Bukit Panglong, perusahaan tambang granit. Aktivitasnya sudah berlangsung lama Wak, diperkirakan sejak sekitar tahun 1970-an. Dulu ya Wak, bukit ini dikerok, dibor, lalu dilakukan peledakan untuk mengambil batu granit. Kalau kalian tahu kawahnya Freeport di Papua Wak, agaknya macam gitulah Wak bentuknya Wak. Jadi waktu proses peledakan itu Wak, getarannya tuh terasa sampai ke rumah-rumah Wak. Bahkan getarannya itu bisa terasa sampai Batu 23 Wak. Loh, kok Batu? Iya Wak, kalau di Tanjung Pinang sama Bintan, kita nyebut kilometer itu batu Wak, bukan kilometer. Itulah uniknya di Bintan dan di Tanjung Pinang ini Wak. Selain itu Wak, perusahaan juga menyediakan tempat tinggal untuk para pekerjanya, biasa disebut bara. Nah, kalau orang Kijang sebutnya itu bare Wak. Nah, ini juga yang menarik, karena istilah bare ini sudah jadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat Kijang Wak. Jadi kalau orang bilang tinggal di bare, oh orang langsung paham Wak. Apalagi orang Kijang Wak. Karena aktivitas tambang yang terus berlangsung, bukit ini akhirnya berubah jadi kawah besar Wak. Nah, warga Kijang sendiri Wak meyakini Wak, kedalaman kawah ini itu ratusan meter Wak, dengan tebing yang cukup curam. Dan satu fakta yang bikin kalian semua kebayang dalamnya Wak, dalamnya kawah ini lebih dalam daripada laut di sekitar Kijang Wak. Dalam tuh Wak. Jadi kalau kalian berdiri di atas tebing ini Wak dan lihat ke bawah, kebayang lah ya Wak, ini bukan sekedar lubang, tapi dunia lain versi tambang Wak. Jadi Wak, setelah tambangnya berhenti, lubang ini pun terisi air hujan dan air tanah Wak. Dan akhirnya terbentuklah danau biru yang sekarang kalian lihat ini Wak. Jadi ini contoh nyata Wak, kalau alam itu bisa healing sendiri, tapi bekasnya tetap ada Wak. Ibarat orang bilang sudah move on, tapi lagu lama putar sedikit langsung teringat semua Wak. Dan seiring waktu, aktivitas PT Bukit Panglong ini pun sudah berhenti Wak, walaupun tidak ada catatan pasti kapan mereka berhentinya. Yang jelas, sejak itu kawasan ini berubah dari area industri menjadi kawasan bekas tambang Wak.
Sekarang ada hal menarik lagi, Wak. Pemerintah Bintan sedang berupaya mengatasi krisis air bersih, salah satunya dengan memanfaatkan sumber air potensial, termasuk danau-danau bekas tambang seperti di Bukit Panglong ini, Wak. Rencananya akan dikaji untuk mendukung SPAM atau sistem penyediaan air minum. Secara logika memang masuk, Wak. Lubang besar, air banyak, tinggal diolah. Disinilah mulai plot twistnya, Wak. Nah, kawah ini lokasinya bersebelahan dengan tempat pemakaman umum di Batu 25 Kijang, Wak. Jadi selain dekat, harus ada kajian yang tidak bisa sembarangan, Wak. Ya, harus diteliti, Wak, secara menyeluruh dan ilmiah, dari kualitas air, keamanan, sampai dampaknya ke masyarakat sekitar. Biar masyarakat yang menggunakan air ini bisa tenang dan selalu positive thinking, Wak. Karena pakai data dan penelitian kan, Wak. Betul tak, Wak? Nah, sekarang, Wak, Bukit Panglong ini jadi salah satu hidden gem yang sering dikunjungi walaupun akses masuknya susah, Wak. Tetapi harus hati-hati ya, Wak, karena ini bekas tambang dengan tebing yang curam dan kedalaman yang cukup resiko. Apalagi kalau kalian tengok nih, Wak, banyak anak-anak yang berenang di sini, Wak. Kalau awak pribadi tak rekom ya, Wak, kecuali memang orang profesional. Sebab ini bukan kolam renang, ini kawah bekas tambang, Wak. Jangan cari penyakit, apalagi untuk alasan nyelam, berenang karena suntuk. Kalau suntuk, cari angin, minum kopi, bukan nyelam atau berenang, Wak, di kawah bekas tambang, Wak. Kalau kata kawan awak, Wak, tempat ini bagus juga kalau dijadikan hotel atau resort, Wak. Jadi banyak potensi yang bisa diambil dari kawah bekas tambang ini, Wak. Dan ini potensi yang menjadi daya tarik pariwisata, Wak. Tapi balik lagi lah ya, Wak, perlu ada kajian, analisis bisnis dan lain-lain ya, Wak. Betul lah, Wak. Nah, dari sini kita belajar ya, Wak, bahwa bekas tambang bisa jadi tempat wisata. Bukit Panglong ini adalah saksi bisu, dulu pernah ada peradaban umat manusia di Kijang yang hidup dari sini. Tapi juga sebagai pengingat bahwa setiap eksploitasi pasti ada dampaknya, Wak. Nah, menurut kalian tempat ini lebih bagus dijadikan tempat wisata, sistem pengelolaan air minum, atau dibiarkan gini aja, Wak? Tulis di kolom komentar ya, Wak. Terima kasih ya, Wak, sudah nonton video aku. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, Wak, supaya awak tetap semangat terus buat kontennya. Kalau kalian nggak subscribe, Wak, nanti awak datang bawa lori Komatsu, Wak. Oke, Wak? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.